Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masalah parameters, kembali lagi di channel Suplemen Matematika bersama Bang James. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya tentang persiapan kita menghadapi lomba dan seminar matematika ke-31 yang diselenggarakan oleh Himatika Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tidak terasa sebentar lagi babak penyisiannya akan dimulai. Nah, untuk itu marilah bersama-sama kita membahas soal-soal yang terdapat pada edisi sebelumnya. Pada video kali ini kita tetap kembali akan membahas untuk tingkat universitasnya. Jadi bagi parameters yang berada pada tingkat universitas, silakan ditonton video ini, dan bagi parameters yang berada di tingkat lainnya, silakan menyesuaikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Oke, pada soal berikut diketahui R adalah satu gelanggang atau ring. Nah, ini jelas materinya tentang struktur aljabar. Nah, dikatakan A elemen G akan disebut sebagai pembagi 0 jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga A dikali B-nya sama dengan 0. Nah, ditanya tentukan banyak pembagi 0 dari suatu ring Z169. Ya, parameter semua, jadi ini sangat konseptual sekali. Jadi parameter ingat lagi konsepnya, apa itu pembagi 0, apa itu ring, dan apa itu ring Z169. Nah, secara umum parameter jika ada Z dari N, satu ring, maka itu akan dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai N kurang 1. Artinya di sini adalah menyatakan anggota dari satu bilangan bulat positif yang jika dibagi dengan N, kemungkinan sisanya apa? Ya jelas, bisa tidak bersisa atau habis dibagi dengan N, bersisa 1, 2, 3, seterusnya sampai bersisa N kurang 1. Ya, jadi dari sana bisa kita pahami bahwa jika terdapat Z169 sesuai soal, berarti itu apa aja anggotanya? Ya jelas, 0, 1, 2, seterusnya sampai 167 dan 168. Oke, parameters. Lalu yang ditanya adalah banyak pembagi nolnya. Nah, parameter semua sing lagi konsepnya apa itu pembagi nol. Yang di sini sudah dijelaskan bagi 0 itu jika dua buah bilangannya A dengan B, jelas A, B elemen dari Z169 ini harus berakibat A dioperasikan dengan B dikalikan gitu, hasilnya sama dengan 0 atau identitas penjumlahan. Nah, dari pemaknaan ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa kita akan mencari A dikali dengan B yang hasilnya sama dengan ya. Jadi pada hakikatnya kita mencari, jadi ini sedikit tricky ya, A kali B yang hasilnya sama dengan 169 pada bilangan Z yang tanpa dibatasi. Nah, itu sebenarnya hakikatnya. Maka cukuplah kita menentukan apa saja faktor positif dari bilangan 169. Ya, itu jelas secara naluri kita akan tahu faktornya cuma adalah 1, 13 karena 13 kuadrat 169 dan 169 itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan parameter. Untuk 1 jelas temannya 169, tetapi Z169 anggota 169 itu nggak ada, yang ada cuma 0, otomatis nggak akan berlaku. Nah, untuk 1 jelas 1 supaya dikalikan hasilnya 169 atau 0 cuma dikali 0, jadi ini nggak mungkin. Oke, 169 itu juga nggak mungkin karena bukan anggota dari Z169. Nah, jelaslah satu-satunya kemungkinan yang terjadi adalah 13. Kenapa? Karena 13 saat dikalikan 13 kali 13 itu akan sama dengan 0 pada Z169, karena 0 itu tadi 169 kan. Nah, 169 pada Z169 itu 0 karena 169 dibagi 169 sisanya 0.
Oke, parameters. Jadi untuk soal kali ini, parameters harus ingat lagi konsep dan definisi yang terdapat pada materi struktur aljabar tentang ring. Jadi banyak pembagi nol dari Z100, Z169 cuman hanya, ya benar sekali, cuman hanya ada satu. Baik parameter, jika ada yang ingin tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kita lanjut di soal berikutnya. Soal berikutnya, dipilih sebanyak 7 bilangan bulat positif katanya. Ya, ada 7 bilangan bulat positif, yang mana bilangan-bilangan ini akan selalu ada, akan ditunjukkan, kita diminta menunjukkan bahwa akan terdapat 2 bilangan di antara 7 tersebut jumlah atau selisihnya habis dibagi 10. Oke parameter, jadi untuk soal berikut ini ada 2 sub pertanyaan bahwa jumlah atau selisihnya pastilah habis dibagi 10. Nah ini materinya jelas, ini terhadap teori bilangan. Nah, parameter semua harus ingat sifat-sifat dari suatu bilangan gitu. Nah, kita misalkan saja, secara umum, perhatikan bahwa terpilih A, B, C, D, E, F, G, ya ada 7 bilangan. Yang akan kita tunjukkan akan ditunjukkan apa parameter ya, ditunjukkan bahwa A tambah B atau A kurang B itu akan sama dengan 0 mod 10. Artinya jika dia dibagi 10, dia nggak ada sisanya, habis dibagi gitu. Nah parameter ini kita gunakan konsep PHP ya. Dengan konsep PHP, ingat konsep PHP apa? Ya kita akan membuat bentuk yang terburuk dalam suatu kejadian. Nah, untuk menghindari jumlah atau selisih yang habis dibagi 10, apa yang kita lakukan? Ya benar sekali, kita membuat 2 bilangan ini atau semua bilangan ini, sisanya jika dibagi 10 masing-masingnya itu berbeda gitu. Maksudnya gimana? Misalnya terpilih bilangan 2 dan 3. Nah 2 bagi 10 itu sisanya 2, 3 bagi 10 sisanya 3. Nah itu berbeda sisanya. Jadi kita buat sisanya berbeda, termasuk itu sisanya 0. Kenapa? Karena suatu bilangan Z, jika dibagi 10, maka kemungkinan sisanya berapa? Ya jelas 0, 1, 2, 3, sampai 9. Nah itu kemungkinan sisa satu bilangan Z dibagi oleh 10 atau Z positif yang lebih spesifik. Nah dengan PHP tanpa mengurangi keumuman, jadi WILOG tanpa mengurangi keumuman, terpilihlah yang bersisa 0. Jadi sebenarnya A itu sisa 0, jadi kita pilih A itu kongruen 0 mod 10, lalu B itu kongruen 1 mod 10, seterusnya C kongruen 2 mod 10, D kongruen 3 mod 10. Nah sambil mencari ini kita perhatikan bahwa nggak ada jumlah dari 2 bilangan ini, 9 bilangan gitu, 9 2 bilangan, jumlah atau sisinya yang kongruen 0 sama 10, karena itu yang akan kita hindari dengan PHP ini gitu. Lalu kalau E kongruen dengan 4 mod 10, dan terakhir F kongruen dengan 5 mod 10. Nah ini tanpa mengurangi keumuman ya parameters, jadi bilangannya bisa apapun gitu. Nah, jadi tujuan kita di sini, kita akan menunjukkan bahwa bilangan ke-7, karena di sini jelas bahwa perhatikan bahwa sembarang 2 bilangan dari A, B, C, D, E, F
tidak terdapat penjumlahan atau pengurangannya yang habis dibagi 10, atau dalam kata lain 0 mod 10-nya nggak ada gitu. Nah, perhatikan bilangan G itu pastilah habis nanti. Kenapa bisa? Perhatikan kemungkinan sisa bilangan G jika dibagi 10 adalah sebagai berikut gitu. Apa? Ya jelas, G itu akan kongruen 0 atau 1 atau 2 atau 9 jika dibagi 10. Nah, perhatikan parameter. Apapun pilihan kita nanti, kalau 0 sampai 5 kita pilih, bagi kasus 1, jika G itu kongruen 0, 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5 mod 10, maka jelaslah jika kita jumlahkan, maka jika G dikurangi atau selisihnya gitu, dikurangi dari salah satu bilangan lain, sebut saja A, maka itu akan kongruen dengan 0 mod 10 gitu. Jadi wilog ya, tanpa mengurangi keumuman seperti bilangan lainnya gitu. Pastilah dia nanti akan kongruen 0 mod 10. Nah, itu benar faktanya gitu. Itu untuk kasus pertama. Lalu untuk kasus keduanya, kalau kita pilih G yang berbeda sisanya dari sebelumnya, yaitu 6, 7, 8, atau 9 mod 10. Nah, maka pastilah ini ya wilog ya, tanpa keumuman biar kita bisa menotasikannya. G dijumlahkan dengan yang lainnya, sisanya ini 6 dijumlahkan dengan 4, maka itu akan 10 mod 10, jelas 0 mod 10. 7 temannya 3, 8 temannya 2, 9 temannya 1. Jadi ada teman semua. Maka jelaslah di sini G tambah A-nya akan kongruen juga dengan 0 mod 10. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa sembarang dua bilangan akan habis dibagi 10. Jadi terbuktilah bahwa dari 7 bilangan pastilah selalu terdapat 2 bilangan yang jumlah atau selisihnya pasti habis dibagi 10. Oke, parameter, mungkin itu pembahasan kita pada soal ini. Dan itu saja pembahasan pada video kali ini. Jadi bagi parameter yang sedang bersiap untuk menghadapi lomba ini, silahkan cek soal tahun lalu dan tahun sebelumnya di link pada deskripsi video ini. Oke parameter, demikian pembahasan kita. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.